seturut dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri di dalam hidup dan kehidupan kami. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke hadapan hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, tidak memperpanjang kata, saya serahkan mic ini kepada Ibu Sita untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih Ibu Tince yang telah membuka acara kita siang hari ini dan juga Pak Dep tadi sudah membukanya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Kami meminta izin kepada Ketua Komel dan juga Kepala Sekolah untuk berbagi praktik baik dan juga membagikan sedikit dari pengalaman dan penerapan pemahaman kami tentang budaya positif yang telah kami pelajari selama sekitar 3 minggu di dalam LMS untuk pendidikan guru penggerak. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk penimbasannya dari kami yang telah mempelajari modul 1 khususnya pada modul 1.4 dengan judul budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini seperti yang kita tahu kalau kita sudah melihat-lihat sebelumnya dalam keseharian hidup kita, kita tentu sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aturan, kemudian tata tertib yang harusnya dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah. Nah, next Pak di selanjutnya. Oke. Kalau berbicara tentang budaya positif, kami selalu merujuk pada pendapat atau intisari dari buku-buku Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa sekolah itu kita bisa andaikan dia sebagai kebun atau ladang bagi seorang guru untuk bisa menumbuh kembangkan siswa-siswinya. Nah, sekolah itu kenapa bisa diibaratkan sebagai ladang atau kebun? Karena di situ kita dapat menumbuhkan anak-anak kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mari silakan. Sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak-anak itu tidak boleh dipaksa dan tidak boleh ditentukan. Jadi mereka itu dilahirkan sudah ada coretan-coretan halus di dalam proses kehidupan mereka. Tetapi tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan. Kita bertugas hanya untuk menebalkan, bukan untuk mengarahkan mereka. Jadi mereka sudah punya masa depannya, tinggal kita arahkan mereka. Kamu untuk menuju ke masa depanmu yang ini harus seperti ini, seperti itu. Jadi untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan yang namanya budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada beberapa bagian. Nah, kita akan lihat hari ini ada sekitar 7 atau 8 yang akan kita pelajari bersama dan akan saya bagikan. Kita juga bisa berbagi bersama di sini. Kalau Bapak Ibu sudah melakukannya, kami akan sangat senang untuk mendengar masukan atau ide-ide bagus yang sudah Bapak Ibu lakukan. Next Pak. Oke, ini adalah urutan dari kegiatan yang akan kita lewati hari ini. Jadi yang pertama, kita akan melihat bersama tentang paradigma, perubahan paradigma. Jadi di awal dari kegiatan budaya positif itu, sebelum kita beralih pada budaya positif, itu ada paradigma-paradigma lama yang mengarahkan bahwa seorang guru itu harus mengatur siswanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kalau disiplin sendiri itu apa, kemudian ditambah positif lagi berarti sudah ada perubahan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentu saja nilai kebajikan yang akan kita lihat sebentar dan akan kita ketahui bersama. Nilai kebajikan ini tentu saja sudah diterima di seluruh dunia. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan nilai itu, tetapi sudah menjadi keputusan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kita akan lihat sebentar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada anak yang dia datang sekolah, ada motivasinya. Jadi dia tidak hanya datang sekolah karena mau dapat nilai, atau datang sekolah karena dia mau
karena dia memang mau sekolah, atau itu kalau anak yang datang sekolah karena dia memang mau sekolah, dalam perbandingannya 10 di antara 10 anak mungkin hanya sekitar 3 atau 4 anak saja. 4 saja sudah terlalu banyak. Jadi yang lainnya itu karena ada motivasi-motivasi lain. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Untuk menciptakan motivasi kepada siswa, tentu saja kita butuh posisi kontrol. Guru itu ada di posisi mana sih sebenarnya? Gitu. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas untuk menciptakan siswa-siswi yang ketika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, dia tahu bahwa dia salah, kemudian dia akan berusaha untuk mengubahnya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita akan lihat bersama bagaimana seorang guru ketika anak-anak di sekolah atau anak-anak di lingkungan sekitarnya berbuat salah, dia akan menjelaskan kepada anak itu, dia akan mengarahkan anak itu sebaik mungkin, kemudian tidak akan membuat anak itu merasa dikucilkan atau merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan. Oke, next Pak. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat bersama tentang perubahan paradigma. Nah, di bagian perubahan paradigma, kita akan di sini dijelaskan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu, kalau di kurikulum yang lama, semua anak itu harus mendengar penjelasan dari guru. Kalau di kurikulum yang baru, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, setiap pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Setiap proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian untuk dapat mengetahui kebutuhan siswa, kita butuh yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita butuh yang namanya profil pelajar Pancasila supaya anak-anak bisa tahu, oh saya itu butuh belajar matematika untuk apa? Saya butuh belajar bahasa Inggris untuk apa? Jadi dia butuh yang namanya profil pelajar Pancasila untuk mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa memutuskan dia mau belajar seperti apa begitu. Nah, kemudian setelah kita tahu profil pelajar Pancasila sebagai patokan dari pembelajaran kita, karena dari setiap materi itu harus menentukan sikap-sikap dari profil pelajar Pancasila ini. Seorang siswa harus menunjukkan sikap beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan cara apa. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam proses pelaksanaan, kadang-kadang kita menyalahartikan dari poin beriman dan bertakwa ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa, itu bukan berarti kita sudah menjawab poin beriman dan bertakwa. Bukan berarti kita sudah menjawab poin beriman dan bertakwa. Yang sebenarnya diminta adalah dari materi yang kita ajarkan, apakah di situ membuat anak itu merasa bersyukur tidak dengan hidupnya? Merasa bersyukur kepada Tuhan tidak dengan apa yang diperoleh, karena dia hidup di alam yang indah. Jadi bukan karena kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan doa, lantas kita sudah menjawab, oh kenapa ada poin beriman dan bertakwa karena dimulai dengan doa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah kita mengetahui profil pelajar Pancasila dan memasukkannya di dalam modul ajar kita perlu tahu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Supaya apa? Supaya kebutuhan belajar anak-anak itu terpenuhi. Jadi dalam kelas itu ada anak yang dia mau belajar secara dengan praktik, ada yang mau menggambar, ada yang mau membuat video, ada yang mau menjelaskan. Itu semua harus dipenuhi. Tetapi tidak berarti, mari silakan. Tetapi tidak berarti bahwa seorang guru itu dia harus menyediakan modul ajar bermacam-macam untuk setiap anak. Tidak seperti itu. Jadi pemahaman kita yang selama ini menyatakan bahwa di dalam kelas ini, itu juga saya alami sebelumnya. Di dalam kelas ini ada anak yang mau praktek, ada anak yang mau dia menggambar, berarti dia punya modul ajar beda nih. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nanti yang membedakannya adalah ada 3 hal yang membedakan. Jadi ada konten, proses, dan produk. Yang membedakan atau yang mendiferensiasikan itu adalah konten, proses, dan produk. Jadi konten itu apa yang kita ajarkan, kemudian proses itu bagaimana proses mereka memahami materi itu, lalu produknya
mau seperti apa, poster kah, mau seperti video, atau mau dibuat dalam bentuk lagu, dan lain sebagainya. Saya terakhir meminta anak-anak di kelas 9C mengumpulkan tugas yang mereka kumpulkan dengan materi perubahan sosial, itu sesuai dengan hobi mereka. Jadi ada yang membuat cerpen, kemudian ada yang membuat lukisan, kemudian ada yang membuat mereka mendeskripsikan seperti itu. Jadi ada yang membuat puisi dan pantun. Jadi sesuai dengan apa yang mereka mau saja. Jadi itu adalah diferensiasi produk. Oke, next Pak. Baik, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita tahu bahwa anak-anak itu atau kita semua berpikir bahwa guru itu dia harus mengontrol murid. Di dalam kelas anak-anak tidak boleh ada yang ribut. Kalau saya ada bicara tidak boleh ada yang ribut. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita ini lu nih tiap hari datang terlambat, jadi anak sudah merasa bersalah. Lalu kita berharap bahwa dengan demikian akan menguatkan dia punya karakter. Dia akan menjadi anak yang lebih taat dan anak yang mau datang pagi gitu. Tapi ternyata hal itu tidak akan mengubah apapun Bapak Ibu. Ya meskipun dalam keseharian kita pelan-pelan kita coba untuk menggeser kebiasaan-kebiasaan ini, anggapan-anggapan kita ini, miskonsepsi ini, untuk menuju kepada bagaimana kita membangun rasa merdeka dalam diri anak-anak begitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu akan bernilai positif, akan efektif, dan akan bermanfaat. Jadi mau disuruh berlutut, mau disuruh cuci WC, mau disuruh angkat sampah, mau disuruh apa, kita yakin bahwa itu akan membawa nilai kebermanfaatan. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Semakin kita mengarahkan anak seperti itu, akan tumbuh rasa kebencian dalam diri mereka. Dan mereka tidak akan terima kalau misalnya mereka akan membuat-buat terus begitu. Iya sudah, nanti besok suruh cuci WC lagi. Nanti besok suruh saya buka sepatu lagi. Begitu. Jadi kalau anak pakai sepatu putih, suruh anak buka sepatu, buka kaos kaki, jalan dari kosong 1 hari yang teori, itu salah sebenarnya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Begitu. Anak-anak harus dengar orang dewasa. Orang tua kalau omong anak dengar. Dulu kan seperti itu. Nah anak-anak sekarang, kita lihat saja anak-anak sekarang itu kalau kita bicara di dalam kelas Bapak Ibu, mereka tidak akan mau diam. Mereka tidak akan mau diam. Mereka pasti, tapi bukan ini kan, mereka akan mencari-cari alasan terus menerus. Jadi karena itu karena apa? Karena kita tidak mau mencoba untuk membangun komunikasi dengan mereka. Gitu. Jadi kita selalu beranggapan bahwa sudah saya adalah orang dewasa, jadi anak kecil harus dengar saya. Kau anak kecil, kau baru lahir kemarin, kau anggapan-anggapan seperti itu harusnya tidak kita pakai lagi Bapak Ibu. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kalau tadi kita sudah lihat bagaimana ilusi-ilusi yang membuat kita merasa bahwa mengontrol anak itu akan membawa dampak perubahan. Nah di sini kita akan lihat ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah dalam realitasnya atau dalam kehidupan kita, semua kebutuhan kita itu sama. Yang kita tahu bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Tetapi dalam kenyataannya kebutuhan kita itu beda. Sama seperti anak-anak di dalam kelas. Kita boleh beranggapan bahwa anak-anak itu punya kebutuhan sama. Mereka datang hari ini, mereka mau belajar tentang trigonometri. Semuanya mau belajar trigonometri. Tapi kita tidak tanya, kamu mau belajar apa? Dari trigonometri kamu mau buat apa? Kamu mau belajar yang seperti apa? Tidak akan pernah tanya itu. Masuk hari ini kita belajar, siap buku, siap ini, ulangan harian. Tidak pernah tanya, kamu mau belajar apa hari ini? Ayo menyanyi, kita gembira. Tidak pernah. Bersyukur kalau misalnya ada yang sudah mulai melakukan itu. Kemudian dan ada beberapa hal lagi yang bisa kita lihat nantinya. Lalu kalau kita lihat bersama di bagian akhir itu ada model berpikir menang atau kalah. Itu kalau stimulus respon. Nah sementara di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak boleh ada yang kalah sebenarnya. Anak-anak juga harus menyampaikan dia punya pendapat. Bapak Ibu guru juga bisa memberikan arahan. Itu maksudnya seperti itu, menang-menang.
Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan di situ. Anak-anak tidak boleh merasa ini sudah karena ibu orang tua jadi kita ikut sah. Anak-anak tidak boleh merasa seperti itu. Oke, next Pak. Baik. Di sini kita lihat bersama tentang disiplin positif. Nah, untuk menciptakan anak-anak yang bisa memberikan pendapat mereka, kemudian meminta arahan atau memberikan sedikit pendapat mereka supaya guru mau mendengarkan mereka, dibutuhkan disiplin positif. Dibutuhkan yang namanya disiplin positif. Iya, jadi disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian kalau ditambah kata disiplin positif, ditambah kata positif, maka disiplin yang tadi itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan termasuk juga dengan hukuman kalau bisa. Jadi kita tahu kalau selama ini kita mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara kalau misalkan mereka melanggar berarti ada konsekuensinya. Mereka harus melakukan apa gitu. Nah, kalau disiplin positif itu mereka harus mempunyai kesadaran dari diri sendiri. Jadi anak-anak harus punya kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa ketika melanggar apa yang harus terjadi gitu. Kemudian mereka akan berusaha untuk tidak melanggar lagi. Jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi gitu, yang lebih lembut, yang lebih mengasah, mengasih dan mengasuh. Gitu. Oke, next Pak. Iya. Nah, kata disiplin sendiri kalau misalkan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi bukan berarti ketika kita menghukum anak itu kita menegakkan kedisiplinan, tidak seperti itu. Jadi kalau kita menghukum anak kita tidak sedang menegakkan keadilan sebenarnya, kedisiplinan sebenarnya. Saya juga awalnya merasa seperti itu. Masa kalau kita kasih disiplin anak, masa kita hukum mereka? Itu kan mereka salah. Jadi sebagai guru ya kita melakukan memberikan arahan supaya mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dia harus menyadari sendiri. Jadi kita memberikan pendekatan-pendekatan supaya anak itu menyadari sendiri bahwa melakukan pelanggaran itu sebenarnya tidak bagus begitu. Jadi mereka tidak boleh tahu, mereka tidak boleh sampai ada pikiran bahwa aduh ini sebentar tapi pasti kita berlutut karena kita terlambat. Gitu. Tapi mereka akan mereka harusnya menyadari bahwa saya tidak boleh terlambat. Saya jangan sampai terlambat begitu. Jadi tidak boleh jangan sampai anak-anak itu berpikir ini pasti Pigi terlambat. Kita kena berlutut. Gitu. Mereka harusnya berpikir saya tidak boleh terlambat. Oke, sebelum kita lanjut ke yang ini, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman sendiri kah tentang bagaimana mendisiplinkan anak-anak? Saya mau dengar dulu dari Bapak Ibu. Bagaimana adik-adik PPR juga boleh sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin dengan anak-anak. Bapak Ibu guru selama ini mendisiplinkan anak-anak seperti apa? Kalau misalkan mereka tidak kerja PR, apa yang dilakukan atau bagaimana? Mereka disuruh keluar kah dari dalam kelas? Tidak. Oke, Ibu Yuli silakan. Terima kasih atas yang saya berbagi. Karena ini dengan visita jadi saya tidak guru. Ya, saya berbagi sedikit Ibu, berbagi pengalaman sedikit dengan pembelajaran berdiferensiasi ini membuat saya sadar bahwa pendekatan kita itu sangat penting seperti Ibu yang bilang tadi, mengasuh, mengasihi, dan mengasah. Nah, itu saya buat di kelas Ibu sedikit, meskipun seperti yang Ibu pernah sampaikan bahwa awalnya itu berat. Jika anak tidak kerja PR, saya sudah tidak kasih pelanggaran meskipun kita sering berdiskusi di lab.
Ya kalau masih berlutut nanti seperti Ibu bilang mereka juga merasa itu biasa-biasa saja. Nanti kalau tidak kerja PR berlutut. Yang saya buat begini Ibu bersama teman guru yang lain. Kalau mereka tidak kerja PR, saya hanya bilang anak, apakah ini penting untuk anak? Penting Ibu. Kalau begitu anak kerja dulu baru mengikuti pelajaran selanjutnya. Supaya anak punya nilai daripada anak tidak punya nilai. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Yuli. Mungkin masih ada yang mau berbagi? Ibu Tince, oke silakan. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sedikit berbagi berkaitan dengan praktik baik. Semenjak saya belajar tentang kurikulum merdeka, saya tahu bahwa di dalam proses pembelajaran ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu salah satunya itu wajib mengerjakan tugas. Jadi jika anak-anak tidak punya kesempatan untuk mengerjakan tugas, berarti yang saya buat adalah mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibangun bersama. Jadi itu nanti esok harinya tugasnya sudah dikumpulkan. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua Ibu yang luar biasa. Bapak-bapak mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, masih belum. Oke, mungkin masih belum pas materinya. Baik, jadi memang Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli dan Ibu Tince, bahwa hal-hal sederhana itulah yang diharapkan supaya anak-anak sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya manfaatnya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi pembicaraan-pembicaraan, komunikasi-komunikasi sederhana yang kita bangun bersama dengan anak-anak itu akan membuat mereka merasa bahwa saya tidak dimarahi kalau tidak kerja tugas, tapi alangkah lebih baiknya kalau saya kerja tugas. Lebih bagus kalau saya kerja tugas. Memang saya tidak kena marah, tapi lebih bagus kalau saya kerja tugas begitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih Ibu guru berdua telah berbagi. Kita lihat di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau tadi kita melihat bersama bahwa ada yang namanya disiplin positif, ada yang disiplin, lalu sekolah harus menjadi kebun dan menjadi ladang untuk anak-anak. Untuk melaksanakan itu semua kita butuh tahu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk melaksanakan itu kita kan harus tahu, oh manusia itu ternyata dia tidak boleh disamakan dengan yang lain begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budaya dan keluarga. Jadi nilai-nilai ini memang sudah diterima oleh semua orang begitu, semua orang, semua suku, semua bangsa di seluruh dunia begitu. Jadi kita semua sudah setuju bahwa nilai-nilai ini memang harus ada dan dilaksanakan dan dipakai dalam setiap proses kehidupan kita, termasuk juga dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini ada sekitar 7, ada yang pertama profil pelajar Pancasila, kemudian ada yang dari PYP, lalu ada dari IHF. Kemudian next rata-rata nilai-nilai itu sama gitu. Lalu ada dari petunjuk seumur hidup, kemudian ada the 7 essential virtues, kemudian ada the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan di dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak kerja tugas, kita tidak lagi menyuruh mereka untuk berlutut, tapi kita mengajarkan mereka, mengenalkan mereka tentang nilai-nilai kebajikan ini. Kalau misalkan kamu tidak kerja tugas, nanti kamu akan mengalami apa? Atau dalam hidupmu kamu tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan misalnya, atau kebebasan. Karena kalau tidak kerja tugas kan di dalam kelas pasti merasa bersalah begitu, dikucilkan dari teman-teman, seperti itu. Jadi mereka harus diajarkan bahwa ada yang namanya percaya diri. Nah, untuk sampai percaya diri, apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi kita mengenalkan pada mereka nilai-nilai kebajikan universal ini. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi dasar dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita harus menyesuaikan setiap proses pembelajaran kita dengan kebutuhan setiap murid.
Tujuan dari semua ini adalah terciptanya proses pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Oke, next Pak. Oke, di sini kita lihat ada motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi seperti yang di awal saya bilang, ada anak yang datang sekolah karena dia merasa bahwa dia takut kena marah dari wali kelas, atau ada anak yang datang sekolah karena dia sudah kerja tugas, jadi dia mau supaya dia punya guru itu tahu kalau dia sudah kerja tugas, kemudian diberikan penghargaan. Atau juga ada anak yang mau datang sekolah karena memang dia mau sekolah, gitu. Kalau dulu kita ke sekolah tidak pernah dikasih perhatian, tidak, maksudnya perhatiannya bukan yang sampai diantar sekolah atau diberikan ini itu segala macam. Kau ke sekolah tahu saja bangun pagi, siap dan pergi sekolah. Tidak ada yang bilang papa mau antar, mama mau antar, tidak ada. Kalau tidak pergi, ya tahu sendiri apa yang terjadi gitu. Tapi sekarang anak-anak itu mereka punya alasan kenapa mereka harus datang ke sekolah. Yang pertama karena mereka takut dihukum, yang kedua karena mereka mau mendapatkan penghargaan, lalu yang ketiga karena memang mereka mau sekolah. Hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita orang-orang dewasa. Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan karena yang pertama takut kepala sekolah marah. Kemudian yang kedua, karena kita mau supaya kepala sekolah puji-puji kita. Pokoknya saya harus kerja sampai malam, sampai pagi, gitu supaya kepala sekolah puji-puji. Meskipun akhirnya tidak dipuji-puji juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan semua itu untuk menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi justru yang harus kita pakai adalah yang ketiga. Oke, ya saya mau tahu dulu, selama ini Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan karena apa? Karena yang ketiga, Bapak Putra? Oke, luar biasa. Oke. Masih ada yang satu karena takut kena marah? Kadang satu, kadang juga 2 gitu. Iya, sering 2, oke. Oh iya, Ibu Sonia sering 2. Kalau Mr. Joe? Sering 3. Luar biasa Mr. Joe berarti. Oke, baiklah. Kalau kayak kakak sekalian, yang satu pasti takut kena marah. Ya, karena belum ada ini toh? Iya. Oke, jadi tapi tidak apa-apa. Kita bergerak perlahan. Jadi mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, lalu yang ketiga. Tapi dalam proses pembelajaran, kita tidak boleh membuat anak-anak sampai merasa mereka harus melakukan yang satu dan yang 2. Mereka tidak boleh sampai merasa saya tidak boleh kena marah. Jadi saya kerja tugas ini supaya saya tidak kena marah dari Ibu Yuli misalnya, atau dari Ibu Sonia, atau dari Ibu Lut, dari Mispira, Pak Putra, Pak Lino, Ibu Feli, Ibu An, dan kakak-kakak sekalian. Jadi anak-anak tidak boleh merasa bahwa saya menghindari kena marah, pokoknya X, kena marah X begitu. Lalu yang kedua, mereka tidak boleh berpikir bahwa ya saya kerja tugas supaya ibu kasih saya hadiah atau kasih saya penghargaan, suruh teman-teman tepuk tangan untuk saya. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah terbiasa dengan yang kedua, mereka mau berubah ke yang ketiga. Ketika mereka melakukan segala sesuatu untuk diri mereka sendiri, mereka tidak akan tulus, Bapak Ibu. Anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang mau buat apa-apa imbalan dulu. Jadi foto sekarang kan begini, sebenarnya bukan untuk hati, tetapi ada gerakan-gerakan halus. Gitu ya, Mr. John. Biasa. Oke. Kita harus mengarahkan anak-anak supaya sampai kepada yang ketiga. Supaya sampai ke yang ketiga, sebelum anak-anak merasakan itu, kita guru harus merasakan itu dulu. Saya melakukan ini semua untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa menghargai. Supaya kalau orang-orang ngomong, ini tukang terlambat, ini Pak, ini begini, ini Pak, ini begini. Saya tidak merasa begitu, karena saya memang aman-aman saja. Begitu. Jadi kita tidak boleh sampai melakukan segala sesuatu karena yang satu dan yang 2. Demikian juga dengan anak-anak kita di dalam kelas. Oke, lanjut. Oke, nah kalau misalkan anak-anak ini yang tadi dibilang, kalau misalkan anak-anak itu mereka melakukan yang satu, pasti mereka akan mengalami gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada satu cerita. Di sini ada satu cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Oke, saya baca sampai di situ, selanjutnya akan dilanjutkan terus-terus sampai ceritanya selesai.
Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan, pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno menanyakan pertanyaan. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu saya untuk membaca ceritanya. Jadi di sini ceritanya ada seorang anak namanya Iva. Kemudian dia agak sedikit tidak fokus ketika pelajaran matematika. Lalu tiba-tiba saja dia disuruh untuk maju dan mengerjakan tugas. Nah, lalu tanpa penjelasan. Kemudian karena dia tidak bisa, teman-temannya tertawa. Pak Seno menyuruh dia karena Pak Seno menyuruh dia berdiri sambil memegang hidungnya. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini adalah kasus hukuman, konsekuensi atau restitusi? Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Sedikit Ibu, Ya. sedikit penjelasan tadi Ibu, hukuman konsekuensi kita paham, restitusi yang kita belum paham. Oke, makanya saya buat cerita ini, ambil cerita ini. Oke, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke, benar. Ini hukuman ya Bapak Ibu karena apa? Sudah tidak bisa mengerjakan, disuruh berdiri dan pegang hidung. Iya, oke. Kalau hukuman itu semuanya pasti berkaitan dengan fisik. Kalau konsekuensi dia bisa misalnya menulis atau menyanyi di depan kelas dan lain-lain. Oke, lanjut Pak. Iya, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi karena kau melanggar aturan, maka kau harus melakukan ini. Dan kalau hukuman itu terjadi begitu saja. Sementara kalau konsekuensi semua sudah tahu. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR atau tidak bisa kerja di papan, harus berdiri dan menghadap tembok. Itu sudah diketahui oleh semuanya. Lalu yang berikutnya, kalau restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya adalah jalan keluar yang paling baik Bapak Ibu. Jadi restitusi adalah jawaban dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu jawaban dari hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, jadi hukuman dan konsekuensi itu mulai dari sekarang kita sudah harus X di atas gitu. Harus X dia sudah. Tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada konsekuensi lagi. Yang ada adalah restitusi. Gitu, yang ada adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan seperti yang tadi Ibu Yuli kasih tahu, atau yang tadi Ibu Tinsya sudah berbagi, gitu. Jadi anak-anak itu tidak boleh kau bodoh, kau ini, kau itu. Sekarang berlutut sambil kerja tugas, atau sekarang kau keluar ke kamar mandi cuci kamar mandi. Tidak lagi seperti itu. Jadi kita harus mengambil langkah restitusi. Nah, langkah restitusi ini
adalah langkah di mana ketika misalnya anak ada tugas, ya Bapak Ibu mulai senyum-senyum tertawa mengingat kembali segala kenangan buruk begitu. Ya, jadi restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, yang kita lakukan adalah berdiskusi dengan dia, membangun komunikasi baik dengan dia, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yuli tadi. Jadi kita tanya, menurut adik ini baik atau tidak? Tidak kerja tugas itu bagus atau tidak? Gitu. Tapi tidak apa-apa adik, ibu juga dulu pernah buat salah. Nah, contohnya seperti itu. Kita harus kembali membangun kepercayaan dirinya. Dan kita juga harus mengakui bahwa semua orang itu pasti pernah buat salah gitu. Tapi harus ada usaha untuk membawa perubahan. Ada dampak perubahannya. Nah, di mana untuk mencapai suatu perubahan, anak itulah sendiri yang akan mencari solusinya. Supaya kamu tidak pakai kaos kaki hitam besok, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita tanya dulu alasannya. Kenapa tidak pakai kaos kaki putih? Kaos kaki hitam, kaos kaki putih basah ibu. Lalu tanya kenapa? Cucinya kapan? Cucinya tadi malam. Oke, supaya besok kau tidak pakai kaos kaki hitam lagi, harusnya apa yang kau lakukan? Jadi anak kita akan berpikir, oh tidak boleh cuci kaos kaki malam-malam ibu, cucinya harus pas pulang sekolah langsung cuci. Jadi mereka menemukan solusi sendiri. Dari situ kita menegaskan lagi kepada mereka bahwa ingat baik-baik solusi yang sudah kamu cari sendiri tadi dan laksanakan itu. Gitu. Memang benar bahwa awalnya kita merasa ada pergolakan besar dalam diri kita sendiri kalau kita mau melaksanakan restitusi. Tidak akan ada penerimaan langsung. Akan ada perlawanan dari diri kita sendiri, apalagi dari orang-orang di luar diri kita. Kalau kita melaksanakan restitusi, Bapak Ibu, orang akan lihat kita kau aneh, kau macam orang gila begitu. Karena anak sudah nyata-nyata buat salah, kau tidak pukul dia, kau tidak kasih dia konsekuensi begitu. Kau tidak suruh dia kerja apa-apa, malah kau bicara baik-baik lagi dengan dia. Gitu. Jadi orang akan merasa bahwa, dan kita juga sendiri akan merasa bahwa saya sudah bukan diri saya lagi, gitu. Saya sudah beda. Gitu. Nah, tetapi hal itu memang harus terjadi. Ini tuntutan dari kehidupan sekarang. Memang benar akan ada yang bilang anak dosa dia akan bisa kalau berdosa keras. Harus, pokoknya harus begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita pakai dengan cara-cara lembut, halus, sedikit demi sedikit perlahan-lahan anak-anak akan mulai tergerak hatinya untuk mengubah hidupnya, mengubah gaya hidupnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah jawaban dari hukuman dan konsekuensi. Jadi tidak boleh lagi ada hukuman dan konsekuensi, yang ada adalah restitusi. Oke, baik lanjut. Nah, berdasarkan bagan tadi, berdasarkan tabel tadi di sebelah, lihat slide yang sebelumnya, hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi terjadi begitu saja hukuman. Lihat anak datang terlambat langsung berlutut di situ, angkat tangan, guling-guling. Gitu misalnya. Lalu yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka tidak tahu kalau dia tidak tahu hukumannya apa begitu. Terjadi begitu saja. Lalu yang ketiga bersifat satu arah. Hukumannya datang dari guru pastinya, dari orang yang lebih dewasa, daripada bukan dari anak itu sendiri. Gitu. Oke, Bapak Ibu kita istirahat sejenak, kita makan siang dulu, setelah itu kita lanjutkan. Tinggal beberapa slide. Terima kasih Bapak Ibu, kita istirahat. Terima kasih, masih tetap setia sampai dengan sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Kita merenggangkan otot-otot dulu. Biasanya bagian ini adalah bagian paling disukai. Hanya Pak Putra saja yang tidak suka. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Ambil jarak, keluar dari tempat duduk dulu. Baik, Bapak Ibu silakan ambil posisi paling santai selama beberapa menit. Silakan Pak Putra mainkan.
sudah lebih lega kok? Oke, aduh Mr. Joe terlambat. Kira-kira 20 menit kemudian kita mesti menari-nari gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Terima kasih Bapak Ibu masih setia sampai dengan sekarang. Kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah kembali dulu Pak. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai hukuman ciri-ciri atau sifat-sifat dari hukuman. Nah, sekarang kita akan lihat dari konsekuensi. Kita akan lihat bersama dari konsekuensi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian hukuman itu tadi masih belum dijelaskan yang satu yang paling terakhir. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman fisik itu kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tahu hukuman fisiknya seperti apa? Cubit, tampar, tarik rambut, ya seperti itu. Pokoknya jambak. Oke. Jadi Bapak Ibu pernah jambak anak-anak kan? Aduh jahat sekali. Kalau sampai jambak, iya. Jambak itu saya rasa itu terlalu sangat jahat itu. Oke. Kemudian kalau hukuman psikis, ada yang pernah melakukannya? Hukuman psikis. Mr. Joe adalah guru paling lembut di spek saya. Ya, terlalu sangat lembut. Jadi hukuman fisik maupun psikis tidak pernah dilakukan. Oke. Ya, Mr. Joe bilang pernah. Hukuman apa, Mr. Joe? Mungkin secara tidak sadar memberi komentar-komentar yang tidak membuat siswa nyaman. Ya, jadi komentar-komentar yang kita ucapkan, misalnya, lihat tuh, seperti itu kadang-kadang membuat anak itu merasa tertekan. Dia langsung menyimpulkan saat itu, ternyata ibu tidak suka dengan saya, atau pak tidak suka dengan saya. Meskipun kita punya maksud hanya dengan saat itu saja, tapi dampaknya adalah berkelanjutan, gitu. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata yang seperti tadi restitusi, dibandingkan dengan kata-kata yang menekan anak-anak, baik fisik maupun psikis. Gitu. Oke, kita lihat selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, kalau di konsekuensi, kalau tadi di hukuman itu bersifat tidak terencana. Kalau di konsekuensi sudah terencana. Jadi sudah ada kesepakatan bersama bahwa kalau misalkan tidak kerja tugas, konsekuensinya adalah tulis apa misalnya Ibu Yuli? Oke, kerja kembali tugasnya. Oke, jadi itu konsekuensinya. Nah, atau bisa juga tugasnya ditambah lagi. Itu konsekuensi. Karena kalau tidak kerja tugas yang pertama, kalau kerja tugas yang pertama ditambah lagi dengan ini. Nah, itu konsekuensi, sudah terencana. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk dari konsekuensi itu dibuat oleh guru sendiri tanpa melibatkan anak-anak. Jadi keputusannya adalah keputusan guru. Jadi kalau misalkan tadi di hukuman itu juga dilakukan oleh guru secara langsung, kalau konsekuensi itu juga dilakukan guru, meskipun sudah ada kesepakatan bersama, tetapi hukuman atau konsekuensi yang diberikan itu diputuskan oleh guru, mau diberikan dalam bentuk apa, begitu. Jadi tanpa murid harus tahu, kalau saya tidak kerja tugas, konsekuensinya apa. Jadi guru sudah memberitahukan, tetapi tidak mendiskusikannya lagi dengan anak-anak. Kamu setuju tidak? Kamu mau tidak seperti ini? Tidak seperti itu. Jadi guru langsung memutuskan, kalau tidak kerja tugas, kamu tulis 10 halaman, saya akan kerja tugas, saya akan kerja PR, seperti itu. Jadi konsekuensinya diputuskan sendiri oleh guru. Lalu yang ketiga, yang keempat, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Meskipun hanya sebentar saja, tapi murid itu akan tidak nyaman karena sudah ada penilaian-penilaian dari teman-teman. Kemudian tambah lagi kalau guru pergi ke ruang guru, cerita lagi anak punya kekurangan. Itu akan membuat semakin banyak orang yang tahu kelemahan dari anak tersebut dan akan menjadikan itu sebagai gambaran awal dari guru ketika masuk ke dalam kelas. Oh, ini anak nih yang kemarin ibu ini cerita. Padahal sebenarnya dia hanya berbuat seperti itu untuk mata pelajaran A, atau untuk materi A, atau untuk
pokoknya insidentil lah begitu. Jadi untuk kasus A saja. Sementara tidak semua hal dia lakukan hal yang sama. Tetapi karena guru sudah mendapatkan informasi lebih dahulu dari teman-temannya bahwa anak A ini dia seperti ini. Jadi pasti ibu punya pelajaran juga, pasti di Pak punya pelajaran juga dia akan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi guru akan menganggap bahwa oh siswa ini yang nakal itu, yang paling malas kerja PR. Padahal kalau pendekatannya berbeda, tentu saja sikap dan tingkah laku anak itu juga pasti akan berbeda. Gitu. Nah, kalau tadi di hukuman itu tidak ada ukurannya. Jadi begitu kamu salah langsung ada hukuman di situ. Tapi kalau di konsekuensi itu ada hitungannya. Misalnya 1, 2, 3 kali tidak kerja tugas, barulah ada konsekuensi yang kau kerjakan, yang kau harus lewati. Tapi kalau misalkan hukuman, begitu kau buat salah langsung dihukum saat itu juga. Kalau konsekuensi masih harus ada hitungan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, kali ketiga, kalau misalkan masih pakai kaos kaki hitam, konsekuensinya adalah kaos kakimu disimpan di sekolah. Ulang tanpa kaos kaki. Begitu, contohnya. Oke, kita lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman sendiri mengenai hukuman dan konsekuensi ini. Kalau tadi Pak Jo sudah menyampaikan hukuman psikis yang diberikan, misalnya dari ucapan-ucapan. Kalau Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pernah melakukan hal yang sama atau berbeda? Oke. Oke, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada sama, hampir hampir semua guru pasti melakukan hal yang sama, meskipun caranya sedikit berbeda. Oke, di sini Bapak Ibu ada lagi kasus. Jadi Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri. Oke, saya langsung menyimpulkan cerita ini. Jadi cerita ini ada seorang ibu guru SD, dia punya siswa-siswa tidak bisa tertib kalau misalkan masuk setelah istirahat itu mau masuk ke dalam kelas tidak bisa tertib. Nah kemudian dia memikirkan cara, bagaimana caranya agar siswa-siswinya begitu bel langsung berbaris rapi di depan kelas. Caranya adalah dia memberikan hadiah, dia mengiming-imingi mereka dengan permen atau kue kecil-kecil atau coklat atau apapun itu, pokoknya diberikan hadiah. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu kali Ibu Anas ini sakit dan dia meminta ada guru pengganti ya. Lalu guru pengganti itu tidak tahu kalau kebiasaan Ibu Anas ini adalah memberikan permen kalau misalkan anak-anak berbaris rapi. Ibu guru pengganti tidak melakukan hal itu. Kita tahu apa yang terjadi? Anak-anak tidak beratur, tidak berdiri dengan tertib, kemudian masuknya berebutan, lalu sulit dikumpulkan. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata penghargaan kecil yang kita berikan bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri sebagai guru. Misalnya, kita menjanjikan anak kerja tugas, nanti ibu kasih lu nilai 90. Tenang, saya penting lu kerja. Yang penting kakak kerja, ibu akan kasih nilai 90. Begitu 1-2 kali ketiga tidak kita lakukan, anak itu sudah mulai tidak mau kerja tugas. Itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi ini mungkin bisa jadi sedikit pengalaman supaya kedepannya kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Atau misalnya kita menjadikan anak murid itu tidak punya teman. Bro, kemana? Kemana kerja tugas dulu? Lu sampai SMA, terus sampai ibu kok. Anak itu mulai muncul rasa bersalah gitu. Kemudian dia menganggap bahwa Pak ini teman, saya punya teman. Ketika kita sudah tidak menggunakan sikap itu lagi, anak itu langsung down, dia tidak akan mau kerja tugas lagi. Gitu. Jadi ada berbagai macam cara lain yang bisa kita gunakan supaya anak mau kerja tugas, tapi tidak dengan memberikan hadiah, Bapak Ibu. Tidak dengan memberikan hadiah. Karena penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadi hukuman untuk anak itu dan juga bisa menjadi hukuman untuk diri kita sendiri. Kita akan kesulitan untuk mencari celah yang baru, mencari cara yang baru untuk membangun minat belajar dari anak itu. Gitu. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah dari kasus ini pernah Bapak Ibu lakukan? Seperti kasus yang ada di depan kita ini, memberikan hadiah kepada anak. Belum pernah. Oke, puji Tuhan belum pernah.
kakak-kakak diharapkan tidak boleh, gitu. Supaya jangan ada pengalaman-pengalaman yang sama seperti Ibu Anas. Oke, gitu. Oke, kita lanjut Pak. Iya, jadi ini tadi dari kasus yang sebelumnya kita tahu bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman untuk diri kita sendiri dan juga bisa menjadi hukuman untuk anak murid kita. Oleh karena itu, penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi pengaruh dari penghargaan yang kita berikan itu bisa hari ini kita berikan, dia kerja, dan nanti dia akan kerja juga. Tetapi akan terjadi sebaliknya juga. Dia akan hanya hari ini, oh karena ibu kasih hadiah hari ini saja, makanya saya akan kerja. Kemudian kalau kita menginginkan anak itu mau berubah, harusnya kita tidak memberikan dia penghargaan yang melebihi apa yang dia kerjakan. Jadi tidak kita memberikan dia permen, kue. Demikian juga halnya dengan kita sebagai guru. Kita tidak boleh mengharapkan ada imbalan dari luar. Jadi keinginan berbuat baik atau berbagi yang baik itu harusnya tumbuh dari dalam diri, bukan karena kita buat begini supaya kita dapat kue atau dapat apa begitu. Ya. Jadi kadang-kadang itu akan menjadi hukuman untuk diri kita sendiri. Kita sudah sering terima hadiah, kita akan kesulitan untuk membantu anak itu berkembang. Sudah mau biasa gini pas kita panas tiap hari ini, jadi sudah biar kita naik di nilai seperti kadang-kadang itu menjadi serangan kebalik untuk kita. Jadi orang tua itu juga kadang-kadang punya cara sendiri untuk menarik kita punya hati supaya dia punya anak harus aman di sekolah. Tapi sebenarnya yang dilakukan orang tua itu kita nikmati sekarang, nantinya kita akan merasakan kesulitan untuk memberikan penilaian secara objektif. Kita akan subjektif, meskipun anak itu dia malas kerja tugas, tapi perasaan dari mama nih, perasaan dari bapak nih, atau perasaan dia tabatan dari mama, dari tante, banyak hal yang akan mempengaruhi kita. Jadi sebisa mungkin kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum kita sendiri dan juga menghukum anak-anak. Karena kita memberikan mereka pembiasaan sehingga mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang akan mereka dapat. Begitu. Mereka tidak akan tulus mengerjakannya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa poin bahwa penghargaan itu tidak efektif, lalu penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan, lalu yang berikutnya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh saya lupa namanya. Mereka melakukan penelitian kepada anak-anak yang diberikan penghargaan ketika mengerjakan sebuah tugas. Ada yang diberikan penghargaan, ada yang tidak diberikan penghargaan. Ternyata anak yang diberikan penghargaan itu mereka tidak teliti. Mereka cuma kejar-kejaran supaya dapat hadiah saja. Mereka tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang benar, gitu. Menghasilkan yang benar. Gitu. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak, nilai dari pendidikan kita itu turun. Nilai dari didikan kita itu menjadi turun, berkurang. Karena apa? Karena anak-anak beranggapan bahwa saya kerja tugasnya hanya untuk hadiah, bukan untuk saya punya kebaikan diri, gitu. Jadi nilai dari kita punya tujuan mendidik anak-anak itu langsung habis memang saat itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk dapat hadiah saja. Nanti besok kalau tidak kasih hadiah lagi ya sudah, tidak apa. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan itu mematikan kreativitas. Sama juga dengan sebelumnya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu tidak lagi mau kreatif untuk mencari informasi lain. Intinya adalah mereka kerja tugas. Atau intinya adalah kita menyelesaikan kita punya tugas. Kita tidak lagi kreatif. Kemudian yang berikutnya penghargaan itu menghukum, sama seperti yang tadi menghukum. Jadi bisa menghukum siswa, menghukum gurunya juga. Kemudian yang berikutnya harusnya tidak dengan memberikan penghargaan, tetapi dengan motivasi dari dalam diri. Kita harus menekankan kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita sendiri bahwa apa yang kita kerjakan itu harusnya berasal dari dalam diri, motivasinya dari dalam diri. Tidak boleh karena ada embel-embel lain, misalnya supaya dapat penghargaan, supaya dapat tepuk tangan, takut dimarahi oleh kepala sekolah, pemimpin, guru pamong dan lain sebagainya. Tapi harusnya menjadi motivasi sendiri. Tumbuhnya dari dalam diri kita. Oke, next.
restitusi. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa restitusi itu adalah jawaban dari hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif di dalam diri murid. Karena apa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena restitusi itu kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita, atau kepada anak-anak kita di rumah atau orang-orang di sekitar kita untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dia tidak lagi harus diarahkan, tapi mereka mencari solusi sendiri. Kalau saya buat salah, atau kalau saya pakai kaos kaki hitam hari ini dimarahi atau melanggar aturan, maka saya harusnya tidak mencuci kaos kaki di malam hari. Jadi mereka mulai menyadari sendiri apa yang salah sebenarnya dengan pelanggaran mereka. Gitu. Dan mereka tahu pelanggaran mereka itu karena mereka salah mengatur. Kesadarannya dari dalam diri, bukan karena ada paksaan dari luar. Oke. Ciri-ciri dari restitusi untuk yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Ciri-ciri dari restitusi itu adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau cuci kaos kaki malam, makanya besok pagi tidak bisa pakai kaos kaki putih. Itu belajar dari kesalahan. Gitu. Kemudian tidak kerja tugas, akhirnya besok harus kerja tugas dulu baru belajar dengan teman-teman. Sementara teman-teman sudah lanjut. Gitu. Belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Lalu yang berikutnya, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran solusi, kita memberikan mereka bagaimana menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan. Jadi ada solusi-solusi yang ditimbulkan sendiri oleh anak-anak. Lalu yang berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia lihat sendiri dia punya kesalahan, lalu dia cari solusi sendiri dan dia laksanakan itu. Itu akan lebih bermanfaat dan lebih bermakna untuk kehidupannya. Lalu yang berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan fokus pada marah-marah dan mencari hal baru. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kalau anak sudah buat salah, pasti teman-teman mulai menjudge dia, tukang terlambat, tukang melanggar aturan, seperti itu. Kemudian ketika dia sudah direstitusi, menumbuhkan kembali dia punya kepercayaan diri, lalu dia mulai kembali percaya diri dan belajar untuk mencari solusi sendiri. Perlahan-lahan kita mengembalikan dia, mengembalikan domba ke kelompok domba dan kambing ke kelompok kambing. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada contoh video pelaksanaan restitusi. Bapak Ibu bisa share, kemudian lihat itu contoh restitusi yang saya lakukan pada anak-anak. Di video itu ada dua kasus. Yang pertama adalah ada anak Mario tidak memakai kaos kaki putih, kemudian tidak memakai dasi di hari Senin. Jadi di situ saya melakukan restitusi padanya. Kemudian kasus yang kedua adalah ada sekelompok anak yang bermain kartu saat ada pertandingan futsal di lapangan. Saya langsung pegang mereka, kemudian membawa mereka ke dalam ruangan, lalu kita membuat restitusi. Saya melaksanakan langkah-langkah restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Ada 3 langkah untuk melakukan restitusi, nanti kita akan lihat bersama. Oke. Bapak Ibu masih mau lihat atau kita lanjut saja? Oke, kita lanjut ya Pak, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya. Jadi restitusi itu akan berjalan dengan sangat baik kalau misalkan kita melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu adalah sebuah keputusan bersama. Keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas. Kalau aturan kelas aturan, guru yang buat aturan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini. Aturan itu kan dimulai dengan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Iya, jangan. Sementara kalau restitusi keyakinan kelas, dari kata jangan dan tidak boleh itu diubah menjadi kalimat positif. Jangan dan tidak boleh itu kalimat negatif, kita bawa ke kalimat positif. Coba sekarang kita coba rumuskan satu kalimat. Misalnya di dalam kelas, kita biasanya kalau mau mulai kegiatan pembelajaran atau di dalam kelas itu paling sering apa yang Bapak Ibu minta ke anak-anak?
jangan lari-lari atau tidak boleh ribut misalnya. Ya, duduk tenang, tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman, tidak boleh, pokoknya semuanya pakai tidak boleh. Nah, kalau di keyakinan kelas, sekarang kita ubah, tidak boleh ganggu teman ke kalimat positif. Oke, duduk dengan tenang. Apa lagi? Berjalan saja boleh, menghargai, saling menghargai di dalam kelas misalnya. Oke, jadi dari kalimat saling menghargai di dalam kelas itu sudah menjadi positif. Jadi tidak boleh ganggu teman, kita ubah menjadi saling menghargai. Lalu itu akan menjadi keyakinan bersama, kesepakatan kita bersama, dan kita yakin bahwa itu akan dilaksanakan. Jadi ketika anak melakukan, dia ganggu dia punya teman, Mario ingat atau Sonia ingat keyakinan kelas, ingat ibu. Menurut Sonia melanggar keyakinan kelas tidak kalau mengganggu putra. Lalu Sonia bilang melanggar ibu. Oke, berarti apa yang harus Sonia lakukan? Saya mau minta maaf ke putra. Contoh ya Bapak Ibu. Itu contoh. Jadi dia yang akan mencari solusinya sendiri gitu. Contoh. Ibu Sonia pernah minta maaf ke Pak Putra? Ya, baik. Jadi tadi kita sudah menyusun kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian diputuskan menjadi keyakinan bersama di dalam kelas. Lalu dari keyakinan kelas itu, ketika kita melaksanakan restitusi, bisa menjadi senjata kita untuk menyadarkan anak-anak. Jadi mereka akan menjadi solusi sendiri. Saya mau minta maaf ibu, tadi saya tidak sengaja ganggu dia, tarik dia punya baju sampai robek misalnya. Iya, kalau tarik teman punya baju sampai robek, berarti sampai kancing 3 putus misalnya. Ada kancingnya 3 yang putus. Lalu solusinya apa, Sonia? Kalau misalkan kancingnya 3, putra punya kancing putus 3 ini. Jadi apa yang mau solusinya apa? Solusinya apa? Oke. Iya, di sekolah. Kalau di rumah bukan jelas. Oke. Jadi solusinya apa kalau misalkan siswi Sonia merobek bajunya siswa putra sampai 3 kancingnya terlepas? Solusinya apa? Yang pertama minta maaf, kemudian bawa baju dan kancing-kancingnya. Kayaknya pakai baju dalam ceritanya. Oke. Atau ke UKS, misalnya ke UKS, suruh buka baju, kemudian jahit. Oke. Baik, seperti itu. Contoh ya, contoh. Ya, itu solusi. Ada Oke Bapak Ibu, oke kita kembali ke materi kita Bapak. Ini sudah lebar sekali ceritanya. Oke, baik. Semakin banyak contohnya, semakin mudah dimengerti gitu. Oke, jadi kita akan meminta siswa kita untuk mencari solusinya sendiri. Gitu. Jadi kita tidak lagi, salah aku tidak boleh itu bodoh itu tidak boleh lagi. Jadi silakan karena kau sudah membuat kesalahan, minta maaflah, kemudian karena kadang-kadang itu untuk minta maaf saja kita setengah mati. Susah sekali mau minta maaf. Kita orang dewasa saja mau minta maaf itu sangat sulit. Gitu. Apalagi perempuan. Ya, oke. Semoga di sini, tapi saya percaya ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Amin. Oke. Iya. Oh tidak mungkin, itu ketidakmungkinan yang hakiki. Baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi untuk merumuskan keyakinan kelas harus melibatkan semua siswa di dalamnya. Semua anggota kelas itu harus terlibat. Sehingga ketika dia melanggar, kita tidak ingatkan dia. Di poin berapa? Apakah menurut kakak ini melanggar atau tidak? Melanggar. Lalu apa solusinya? Mulai cari solusi sendiri. Kita tidak boleh mengarahkan anak. Minta maaf, tidak boleh. Jadi anak yang harus mencari solusi sendiri. Ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Pertama kali saya melakukan restitusi itu ketika ada kasus seorang anak dan kasus itu saya masukkan ke dalam
tugas saya di RMS. Kemudian anak itu memukul adik kelas pakai stick drum band sampai membekas. Ya, yang pukul ini anak kelas 9, kemudian yang jadi korban itu adalah anak kelas 7, yang pukul perempuan dan yang jadi korban laki-laki. Gitu. Kemudian adik itu merasa sangat kesakitan. Saya pikir dia buat-buat, saya buka baju ini, angkat bajunya sedikit, ternyata lebam. Ada bekas di situ. Jadi saya tahu bahwa itu keras. Saya mau marah tapi saya ingat ini restitusi, coba saya laksanakan itu. Betul Bapak Ibu. Saya mau marah saat itu. Ada saksinya Ibu Tuta, kemudian ada Ibu Koni. Mereka merasa itu bukan saya dan saya juga merasa itu bukan saya. Bukan saya kalau sekali. Iya. Saya tidak melakukan kekerasan sosial. Saya bilang, karena saat itu anak ini sedang berlutut, saya bilang duduk kakak, duduk. Lalu kami bicara dengan ada reaksi ke hati begitu. Bapak Ibu percaya anak itu sekarang biasa, sebelumnya dia lihat saya itu seperti takut, tapi sekarang tidak lagi. Dia lebih, ibu ini bagaimana? Ternyata benar. Meskipun baru satu kali, mungkin dia merasa dihargai gitu. Iya. Dan itu memang bukan saya. Pertama kali melakukannya itu bukan saya. Saya yakin begitu. Tapi ketika saya mau menghukum dia, saya ingat bahwa saya bisa melaksanakan restitusi dalam kasus ini. Lalu saya laksanakan itu, ternyata benar, berhasil. Dia yang mencari solusi sendiri. Saya mau minta maaf Ibu, terus saya mau cari minyak untuk gosok di adik. Bagus. Ternyata dia juga sadar. Ya nanti setelah ini kalau saya spill anaknya siapa begitu. Bapak, ya sekarang belum bisa. Baik, kita lanjut, Bapak Putra. Oke, di sini juga ada video keyakinan kelas, pelaksanaan keyakinan kelas. Saya buat dalam, saya mau sertakan dengan video, tapi karena kalau di PowerPoint agak sedikit dari Canva ke PowerPoint itu agak sedikit ribet lama. Jadi saya buat dalam bentuk barcode saja. Bapak Ibu bisa scan. Hanya sederhana saja. Masuk, kita salam, kemudian doa, lalu kita jelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Tapi sebelum itu kita buat kesepakatan bersama. Di situ anak-anak juga antusias. Mereka merasa bahwa oh ini bagus ternyata. Jadi ketika mereka menyampaikan mereka punya keinginan bahwa kami mau kelas kami itu seperti ini Ibu. Kami mau kelas kami itu seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Saat presentasi harus seperti ini. Jadi di situ Bapak Ibu, perjalanan presentasi itu mereka jaga betul. Begitu ada yang ribut, ingat kesepakatan tadi, ya Ibu minta maaf. Seperti itu. Jadi mereka langsung, coba Bapak Ibu perlahan-lahan laksanakan itu. Pasti ada perubahan, ada sedikit perbedaan dari pembelajaran seperti biasa. Jadi kesepakatan kelas itu memang wajib dilakukan. Kalau kita laksanakan di pertengahan bulan, itu memang sudah agak terlambat. Tapi kalau hal itu baru, mereka akan sangat tertarik untuk melaksanakannya. Gitu. Jadi coba kita laksanakan perlahan-lahan, kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Lalu ketika pembelajaran berlangsung, ada yang membuat keributan, ingat kakak kesepakatan kita bersama, ingat itu minta maaf. Pasti ada perubahan saat ini. Memang untuk buat tenang anak-anak, kepala, kita punya kepala sendiri saja kadang-kadang kita tidak bisa kasih tenang. Apalagi kepala 30 anak begitu atau 20, mau kasih tenang dalam satu ruang akan sangat sulit. Tapi perlahan-lahan pasti ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu yang kita harapkan. Tidak perlu kita langsung laksanakan yang besar. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Puji Tuhan kalau misalkan mereka mulai berubah perlahan-lahan, kita acungi jempol untuk setiap proses. Gitu. Oke, lanjutkan Pak. Oke, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi ada berbagai macam hal yang sudah tertera di sini. Intinya adalah kita mempersilakan anak-anak untuk memberikan pendapat mereka. Kemudian mereka boleh memberikannya dalam bentuk kalimat negatif, lalu kita bersama-sama dengan mereka memberikannya dalam kalimat positif seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian kita membuat, sebenarnya saya mau tambahkan di sini ada satu kolom tampak dan tidak tampak. Jadi dalam setiap keyakinan kelas itu kita harus melihat ada nilai kebajikan universal di dalamnya. Misalnya nilai saling menghargai, nilai ketaatan, nilai kedisiplinan, nilai kerendahan hati, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai yang tadi kita sudah lewati, nilai-nilai kebajikan universal itu kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita masukkan ke dalam situ
Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kebermanfaatannya itu berkelanjutan. Jadi mereka tidak hanya melaksanakannya di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar kelas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tujuannya bukan hanya dalam kelas saja. Dan kesepakatan ini bisa juga kita lakukan di dalam rumah misalnya. Di rumah kita masing-masing. Kalau yang tinggal di kos sendiri, tidak usah. Oke. Ini untuk misalnya di rumah ada lebih dari satu orang yang tinggal. Kalau cuma sendiri mau atur siapa? Gitu. Oh, oke, bertamu. Boleh. Oh, tamu kos. Oke. Baiklah. Dipahami. Oke. Iya. Lalu setelah kita menyepakati bersama, kita tinjau kembali. Nah, cara meninjaunya adalah kita melihat kira-kira dari situ nilai apa yang akan muncul, apa yang diharapkan, dia akan terlihat seperti apa. Kalau terlalu berat, maka kesepakatan itu bisa disederhanakan lagi. Kalau misalkan nilai kebajikan yang muncul di situ terlalu berat untuk anak-anak, bisa kita revisi lagi. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak didik kita. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu bisa, kalau misalkan kita bukan guru wali kelas, berarti kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk mata pelajaran kita. Kesepakatan untuk mata pelajaran kita, karena kita bukan wali kelas itu. Kita adalah guru mata pelajaran, tetapi kita harus punya kesepakatan bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Seperti saya tidak wali kelas dimanapun, saya guru mata pelajaran IPS di kelas 9 ABC. Saya tidak bisa menempelkan saya punya kesepakatan kelas bersama anak-anak, tapi saya mengingatkan mereka terus-menerus bahwa kesepakatan kita ada 4 untuk proses presentasi. Jadi tidak perlu lagi kita harus memaksakan diri tiap kali masuk bawa karton besar tempel, bawa kardus besar tempel, bawa ini tempel, itu tempel, tidak usah. Ingatkan anak-anak supaya mereka meyakini bahwa kesepakatan itu benar-benar harus dilaksanakan. Nah, berarti sebelum kita melaksanakan itu Bapak Ibu Guru sudah harus duluan menjiwainya begitu. Supaya ketika kita mengingatkan anak-anak, kita juga poin berapa ya? Poin berapa lagi salah itu. Nah, tidak usah lagi kangeran gitu. Oke, lanjut Pak. Oh iya, sebelum itu saya mau bertanya dulu, apakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibunya ada yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas? Menyusun? Oke, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Diharapkan semoga keyakinan kelas itu tetap dijaga supaya dalam proses pembelajaran di dalam kelas atau pelaksanaan tugas di dalam kelas dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita lihat. Tadi kita sudah bicara tentang restitusi. Kenapa restitusi harus dilaksanakan? Supaya tidak ada lagi hukuman dan konsekuensi. Nah, kenapa? Karena manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar. Karena manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini yang akan kita lihat itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan fisiknya. Sementara 4 yang lainnya, jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kalau misalkan kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi, maka yang lainnya pasti akan diusahakan untuk terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi, kita mau buat aturan datang pagi jam 5 pagi, kita mau buat aturan pakai sepatu hitam kaos kaki putih, itu akan kesulitan dilaksanakan karena kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil keputusan, anak ini pembangkang, tapi kita harus lihat di rumah dia seperti apa. Itulah yang di sekolah kita sudah lakukan. Jadi kita harus mengenali anak pribadi lepas pribadi per orang. Kita harus tahu, Bapak Ibu wali kelas itu tahu tugasnya mendekati anak itu satu persatu, sehingga ketika guru mata pelajaran mengomentari anak itu terlalu berlebihan, wali kelas punya hak untuk menyampaikan, ibu, anak ini seperti ini, bapak, anak ini seperti ini, dia di rumah itu seperti ini, dia tinggal dengan omanya saja, kemudian dia begini. Berikan pengertian perlahan-lahan, Bapak Ibu guru mata pelajaran pasti mengerti dan memahami. Tetapi perlahan-lahan juga kita berusaha untuk mendekati dia, membangun komunikasi yang baik supaya dari kesederhanaan, dari kekurangan-kekurangan yang dia miliki, perlahan-lahan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia bisa mengatur hidupnya sendiri
oke saya harus pakai sepatu hitam, berarti saya harus menabung dan lain sebagainya. Ada hal-hal positif yang bisa timbul dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan, misalnya membangun komunikasi. Oke, kita lihat selanjutnya, kebutuhan selain fisik. Ada 4 kebutuhan selain fisik yang menjadi dasar hidup manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk penguasaan. Anak-anak di dalam kelas itu kadang-kadang ketika dia ribut, dia mau menunjukkan kepada dia punya bapak ibu guru atau teman-teman bahwa dia bisa mengatur dia punya teman-teman. Iya, anak-anak itu kadang-kadang seperti itu. Dia suka lalu lalang minta untuk diakui bahwa dia ada. Karena mungkin saja di keluarganya dia sering diabaikan, atau mungkin saja di keluarganya cuma memberikan uang dan uang saja, tidak memperhatikan kebutuhan lainnya. Hal itu harus diperhatikan yang baik. Oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu kadang-kadang mereka tidak mereka diam, duduk diam. Kalau kita marah terus mereka makin diam. Tapi kalau kita dekati, kita berkomunikasi pelan-pelan, dia pasti akan lebih terbuka perlahan-lahan dengan apa yang dia alami. Kemudian yang berikutnya, kebebasan, kebutuhan untuk hidup bebas. Terlalu banyak aturan yang menekan anak-anak itu juga tidak bagus, Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan merasa bosan, lalu dia mulai mencari-cari cara, dia keluar masuk kelas terus. Coba kita bangun komunikasi dengan dia, sebenarnya kenapa keluar masuk? Tidak sukakah dengan materi ini atau tidak suka dengan cara mengajar ini? Pasti dia akan kasih tahu. Tidak, Ibu, sebenarnya begini. Nah, dari situ kita mulai bisa untuk menyimpulkan, oh anak ini dia sebenarnya tidak suka dengan cara belajar yang hanya duduk diam saja. Dia melakukan pengamatan atau apa gitu. Memang agak sulit untuk dilaksanakan kalau misalkan sarana dan prasarana tidak mendukung, tetapi kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita masing-masing, di setiap lingkungan kita untuk mengembangkan anak-anak. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan untuk mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Jadi anak-anak yang biasanya menerima banyak kasih sayang itu mereka biasanya lebih tenang. Tetapi kadang-kadang mereka punya ketenangan itu membuat teman yang lain yang tidak mendapatkan kasih sayang itu tidak senang, lalu mereka mulai mengganggu. Nah, karena mereka punya kesenangan itu, mereka punya kesenangan untuk mengganggu teman itu tidak tersalurkan dengan baik atau tidak ditanggapi cepat, akhirnya akan menjadi pelanggaran. Nah, kemudian ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan supaya keinginan anak-anak untuk minta perhatian, minta kasih sayang, kemudian menunjukkan penguasaan, lalu ingin bebas, kemudian mau senang, mengalami kesenangan atau mengalami rasa senang, itu tidak salah disalurkan. Sebagai guru kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang paling pertama adalah komunikasi. Membangun komunikasi itu harus yang paling pertama kita lakukan. Menjudge anak itu memberikan stempel kepada anak bahwa dia ini pembangkang, dan itu tidak akan membangun kepercayaan diri anak, kemudian keinginan anak untuk berubah. Jadi terkadang guru itu juga butuh rendah hati. Untuk bicara dengan anak ini. Kadang-kadang guru itu merasa saya ini guru, kamu murid, jadi saya tidak perlu merasa lebih rendah daripada kamu. Tapi ternyata kerendahan hati itu bisa mengubah segalanya. Kalau guru rendah hati mau merangkul anak itu, pasti ya perlahan-lahan anak itu akan berubah. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, terutama kebutuhan fisiologi, kalau tidak terpenuhi maka proses hidupnya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dia akan membuat segala macam cara supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia mau mendapatkan kebebasan, dia akan membuat segala macam cara supaya dia bebas dari pembelajaran. Oke, silakan lanjut. Nah, setelah ada 5 kebutuhan dasar hidup, ada juga 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu punya 5 posisi. Nah, di sini ada posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, lalu yang ketiga adalah sebagai teman, lalu yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu yang sering kita lakukan selama ini, posisi apa?
Iya. Yang bagian mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Kalau saya jujur sudah sekitar 3 minggu ini saya sudah tidak lagi sebagai penghukum. Iya, saya sudah tidak lagi sebagai penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir sudah tidak lagi. Oke, sebagai pemantau. Ada yang sebagai pemantau. Alasannya apa, Mem? Karena saya membiarkan anak berusaha sendiri. Kalau ada kesalahan nanti saya baik. Oke, baik. Terima kasih, Mem. Jadi, Mem Popi memilih untuk menjadi seorang pemantau, begitu. Nah, kemudian ada lagi yang lain? Ada tadi Pak Putra bilang sebagai teman. Teman dan penghukum. Oke. Sebagai teman boleh dilanjutkan, sebagai penghukum perlahan-lahan. Iya, mulai dikurangi dan kalau bisa dihilangkan. Oke. Oke, kalau ibu-ibu yang lain? Ibu Cici? Merasa bersalah. Oke. Oh, gitu. Jadi, Ibu Cici? Iya. Perlahan-lahan. Ya, karena kita lihat di atas ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka itu akan menimbulkan kebiasaan anak untuk mengucikan dirinya sendiri. Dia mau buat ini, dia mau mengakui dia punya kesalahan, juga dia takut dimarahi. Kemudian kalau dia mengaku, dia takut nanti itu kesalahan-kesalahan dia lagi. Begitu. Jadi perlahan-lahan identitas gagal, perilaku kontrol yang negatif ini perlahan-lahan mulai dikurangi. Kita tingkatkan yang perilaku kontrol positif. Oke, ada yang sudah menjadi manajer? Menurut Bapak Ibu sendiri, adakah yang sudah menjadi manajer? Oke, kadang-kadang. Iya. Oke, iya. Oh, baik. Membangun komunikasi, meminta anak untuk mencari solusinya sendiri. Oke, perlahan-lahan kita sudah belajar untuk menjadi seorang manajer yang baik untuk murid kita dan juga untuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena kalau kita tidak marah-marah, kita rasanya hari itu menyenangkan sekali. Kadang-kadang kita datang pagi-pagi, lihat anak sudah buat kesalahan. Lu, ini tadi pagi ibu berdoa dari rumah supaya Tuhan kasih hati segala macam. Datang ketemu lu lagi gitu. Jadi sebenarnya itu dari dalam diri kita. Kalau kita mau bangun komunikasi yang baik, berarti anggapan bahwa kita merasa gagal di pagi hari itu pasti akan hilang gitu. Oke. Ada yang sebagai masih ada lagi yang sebagai penghukum? Ibu Sonia sebagai apa? Ibu Sonia? Sebagai teman. Oke, kadang-kadang sebagai pemantau juga atau? Oke, iya. Atau Ibu Sonia kadang-kadang langsung kasih contoh. Iya. Ibu Sonia langsung kasih contoh atau memberikan kesempatan kadang-kadang untuk mempraktikkan. Oke, mencontohkan dulu. Oke, berarti menjadi teman ya. Kalau Ibu Feli mencontohkan atau sebagai teman? Oke, berarti Ibu Feli masih mencontohkan dulu baru memberikan anak kesempatan. Oke, baik. Nanti perlahan-lahan mungkin bisa bergeser pelan-pelan sebagai pemantau, bisa perlahan-lahan menjadi manajer. Kalau bisa coba sebagai? Kalau saya mix, tapi secara intensitasnya saya lebih banyak bercerita ke anak-anak, lebih banyak menampilkan pentingnya berperilaku positif hari ini untuk masa depan mereka. Seperti saya selalu menegaskan tentang ya, berarti Pak sudah lebih ke pemantau dan manajer gitu. Iya. Dengan sangat malu-malu saya harus. Dengan sangat malu-malu, baik, terima kasih. Oke, ya. Jadi berarti Mr. Jo sudah perlahan-lahan menjadi selama ini menjadi teman, pemantau dan manajer. Ya. Kita melakukan hukum juga. Oke, oke. Itu ya. Yang masih sebagai penghukum sudah. Seperti tadi ada Ya. guru magang saya minta pada kesempatan saya minta untuk masuk kelas, ada 2 anak yang keluar ke toilet tanpa izin. Ya, saya dia sebagai manusia tidak berlaku sama. Jadi untuk cinta kasih digeser sedikit dulu. Saya mengambil peran sebagai penghukum dulu saat ini. Oke. Tapi perlahan-lahan harus mulai dikurangi kebiasaan menghukum itu biar
biar apa hubungan emosional kita dengan anak-anak itu lebih bagus lagi gitu. Anak-anak itu kadang-kadang mereka itu mau tegur kita pagi-pagi, tapi karena datang kita sudah dengan muka yang bengkak macam kita lihat orang kena sedang lebah, nah seperti itu di mana-mana sudah bengkak. Jadi anak mau tegur juga dia akhirnya hanya tunduk saja. Begitu. Jadi perlahan-lahan kita mulai ke teman, pemantau, lalu perlahan-lahan ke manajer. Jadi 3 posisi itulah yang harus kita genjot terus di dalam emosi kita supaya bisa berkembang dengan baik. Oke, terima kasih, lanjut. Baik. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah langkah untuk melaksanakan restitusi. Jadi dari semua hal yang kita bicarakan di awal tadi, langkahnya cuma 3 ini saja. Langkahnya cuma 3 ini saja, restitusi. Jadi untuk melaksanakan, mengingatkan kembali anak-anak tentang kesepakatan bersama, kemudian untuk mengingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan bersama di dalam kelas, lalu meminta anak memberikan kesempatan anak-anak untuk merasa bahwa dia tidak sendiri, kemudian kita meminta mereka untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Langkahnya ada di langkah restitusi. Jadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di stabilisasi identitas ini biasanya kadang-kadang kita punya proses itu berbalikan gitu. Jadi kita tanya dulu, tadi benar ada salah toh? Salahnya apa? Ada buat apa? Melawan guru apa-apa gitu. Jadi kita mulai dari validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, menurut kakak itu salah atau tidak? Kalau mereka bilang salah atau mereka bilang iya melanggar aturan, maka kita mulai dengan menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa kak, semua orang pasti pernah buat salah. Ibu juga pernah buat salah, bapak ibu guru juga pernah buat salah gitu. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa mengubah kesalahan kita itu dan mencari solusinya, mencari langkah jalan keluarnya bagaimana. Oke, kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya, pasti di situ anak sudah mulai muncul kepercayaan dirinya, perlahan-lahan muncul kepercayaan dirinya. Dalam waktu yang sama kita harus menanyakan, menurut kakak apa yang mau kakak lakukan sekarang? Seperti tadi, contoh restitusi yang sudah kita lakukan. Jadi Sonia menarik baju Putra sampai 3 kancingnya putus. Menurut Sonia itu salah tidak? Salah ibu. Lalu apa yang mau Sonia lakukan? Saya mau minta maaf dulu ke Putra, kemudian saya mau minta yang punya baju dengan kancing tadi, saya jahit kembali ibu. Oke. Jadi itu adalah langkah restitusi. Hal sederhana saja yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri anak. Tidak usah berpikir banyak-banyak kita mau buat ini, buat itu, segala macam, mau bikin angket, segala macam hal. Padahal ada cara sederhana yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak hal yang tadi sudah kita bicarakan, langkahnya cuma 3 ini saja untuk penyelesaian. Segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, mengatakan kepada anak bahwa semua orang pernah buat salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan benar itu menurut kakak itu salah atau tidak? Salah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kesalahan itu melanggar aturan tidak? Melanggar itu solusinya apa? Seperti itu. Jadi hanya 3 hal itu saja yang kita lakukan. Meskipun untuk melaksanakan 3 hal ini sangat susah. Kita melawan kita punya kodrat sendiri. Kita melawan kita punya posisi sebagai seorang manajer, sebagai seorang guru. Kita melawan kita punya diri sendiri. Kita merendahkan diri kita setara dengan anak-anak. Kemudian menurunkan ego kita untuk mengambil posisi sama dengan anak-anak, lalu membangun komunikasi 2 arah, bukan 1 arah Bapak Ibu. Itu berat sekali. Oleh karena itu untuk melaksanakan segitiga restitusi kita perlu untuk mempelajari kembali dan perlahan-lahan melaksanakan dulu langkah-langkah sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah membentuk atau menyusun keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Next kakak kalau masih ada. Baik Bapak Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan sore kita hari ini, saya mau tanya dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melaksanakan restitusi? Satu atau 2 langkah saja. Kalau saya jujur, awal saya sadar bahwa saya sering melakukan restitusi itu adalah saya tahu bahwa saya melaksanakannya cuma 2 langkah.
cuma 2 langkah. Iya, mungkin 1 atau 2 langkah saja yang kita lakukan, tapi tidak lengkap begitu. Tapi kita sudah laksanakan sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa melaksanakan secara lengkap begitu, perlahan-lahan. Saya jamin bahwa anak-anak kita itu pasti akan mengalami perubahan ketika kita melaksanakan restitusi. Karena jujur saya sudah melakukan itu. Saya sudah melakukan restitusi dan saya rasa itu berhasil. Meskipun untuk hasil yang besarnya itu saya belum lihat, tetapi untuk hasil yang kecilnya saya sudah lihat. Bagaimana anak itu mau mendekatkan diri kepada saya, kemudian membangun komunikasi kecil dengan saya. Itu saya rasa itu keberhasilan Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa Jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa melaksanakan restitusi dengan sebelumnya dimulai dengan melaksanakan keyakinan kelas, merumuskan keyakinan kelas, kemudian memasukkan nilai-nilai kebajikan universal ke dalam keyakinan kelas kita, kemudian perlahan-lahan mengingatkan anak-anak bagaimana dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan, apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Jadi saya rasa demikian dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, kita memberi tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Sebelum kita menutup, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin dari saya mau bertanya saja. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan atau mungkin jawaban dari saya punya. Kalau mengatasi star syndrome anak, karena ini bahaya. Ini kalau saya sendiri tidak tahu untuk mengatasinya. Contohnya yang tahun lalu kita punya anak, ada juga yang di MIPA juga. Contohnya kalau saya kasih contoh ada Glenn, itu kalau di seni budaya yang sering nyanyi Fiorenza Raja, itu bahaya sekali. Ya seperti itu. Kalau di kelas 8 ini yang sering mulai nampak itu, saya punya anak wali sendiri, Cinta, Messi, kelas 9. Situ mantan anak wali Tristan, itu kadang saya juga bingung mau untuk mengatasi star syndrome seperti itu, karena mereka kadang tanpa sengaja, bisa saja tanpa sengaja mereka mengucilkan teman-teman yang lain. Mungkin ada. Baik, terima kasih Pak Putra. Ibu moderator izin langsung melanjutkan. Baik, kalau berkaitan dengan star syndrome dari anak-anak kita. Jadi anak-anak remaja, mereka ini bukan remaja, masih usia antara anak-anak dan remaja. Jadi terombang-ambing mereka punya mereka punya kepribadian itu masih belum tahu mereka ini di mana. Jadi anak-anak yang seperti itu, kalau menurut saya pribadi, cara menangani mereka adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Kemudian kita harus menempatkan diri kita juga sebagai bukan pendengar. Sebelum, coba kembali ke slide sebelumnya Pak. Next. Sebagai teman, sebagai apa itu? Di paling belakang. Sebelum terima kasih. Ya, oke. Sebagai pemantau. Jadi kita menghitung sudah berapa kali kau melakukan hal itu. 1, 2, 3. Ketika sudah 3 kali atau 4 kali, kita harus mengambil tindakan yang pasti. Kita punya guru BK di sekolah. Kita juga sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran itu bisa mengambil tindakan. Misalnya kita kasih dulu mereka, kita bicara empat mata dari mereka. Kadang-kadang anak-anak seperti itu mereka cuma minta perhatian saja. Mereka minta perhatian. Kemudian mereka minta untuk diakui. Nah, ketika permintaan mereka untuk minta perhatian dan juga permintaan untuk diakui itu sudah terlalu berlebihan, kita harus mengingatkan mereka bahwa kamu masih usia seperti ini. Jadi harus arahkan gitu. Itu menurut saya cara yang saya lakukan. Kita Bapak
Ibu guru punya cara masing-masing untuk menangani anak-anak seperti itu. Tapi tolong jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan mereka. Takutnya ketika kata-kata yang kita keluarkan, kau gaya tapi otak kosong, misalnya begitu. Atau kalau misalnya ikut lomba tapi karakter nol. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kata-kata yang membunuh, yang menyakiti mereka punya psikis. Karena ketika mereka merasa ditekan psikisnya, Bapak Ibu percaya saja bahwa mereka akan semakin menjadi-jadi. Mereka akan menunjukkan ke sikap yang lain. Seperti contohnya ada anak kita, inisialnya M, laki-laki. Setiap kita kasih tahu dia untuk hal yang baik, pasti dia akan membuat ekspresi yang macam-macam. Iya, dia akan membuat ekspresi macam-macam, menunjukkan penolakan habis-habisan. Karena apa? Karena dia sudah biasa dimarahi. Kau salah, kau ini, kau itu, kau ini. Jadi coba perlahan-lahan kita berkomunikasi dengan dia. Tapi kita juga harus memberikan arahan yang jelas, tegas, gitu. Jadi kita memberikan arahan yang jelas, tegas, kemudian minta setuju tidak. Kalau tidak setuju, bagaimana langkahnya? Gitu. Jadi kita membangun komunikasi dengan mereka. Lalu setelah hal itu dilakukan, kita harus memantau lagi. Setelah kita buat ini, kalau dia masih buat lagi, kita punya cara lain. Misalnya kita memberitakan ke orang tua, atau lanjutkan ke kepala sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kita punya berbagai macam cara. Guru itu adalah orang-orang yang penuh dengan trik, langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat anak-anak menjadi lebih percaya diri dan mengurangi tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Terima kasih Pak Putra. Mungkin sedikit tidak memuaskan jawaban saya, tapi Pak Putra mungkin akan mencari cara sendiri yang lebih pas untuk, karena setiap orang itu, saya rasa cara ini pas dengan dia, tapi ada orang lain yang tidak pas begitu. Punya cara sendiri lagi. Seperti itu. Tapi contohnya satu anak ini bisa, tapi ini aku itu sulit sekali. Benar. Jadi memang kalau misalkan kadang-kadang kita tidak bisa mematakan didikan dari keluarga, dari rumah tangga sendiri, didikannya seperti apa. Kita orang luar, kita sebenarnya tidak tahu masalah mereka begitu. Jadi kalau kita mau mengubah mereka satu kali, langsung selesai tidak bisa. Jadi kita butuh pendekatan dengan orang tua, dengan kepala sekolah, gitu. Kita butuh pendekatan dengan banyak orang. Demikian Pak. Oke. Ibu moderator silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Putra dan Ibu Sita. Mungkin masih ada lagi Kak dari Bapak Ibu Guru, calon Bapak Ibu Guru. Ada pertanyaan Kak? Kalau tidak, berarti kita tutup ya. Oh, Terima kasih, selamat sore Ibu Sita. Terima kasih atas materi yang sangat menginspirasi ini. Ya, terima kasih. Dari sini kami belajar banyak hal. Tapi akhirnya kita kembali pulang ke dunia nyata kita. Ya. Kalau saya lebih melihat secara kritis tentang situasi yang terjadi di sekolah dan hanya mengevaluasi apa yang dipaparkan oleh Ibu Sita dengan apa yang kita alami di sini. Ada sedikit masukan atau mungkin pertanyaan membuka dari saya bahwa setelah ini sekolah kita buat apa? Setelah mendapatkan materi ini sekolah kita buat apa? Karena saya sangat percaya bahwa untuk sekolah kita obatnya harus lebih banyak dari sekedar keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mungkin keyakinan sekolah dan kesepakatan sekolah bersama stakeholder juga. Itu masukan saya. Mungkin setelah ini kita harus memikirkan hal ini. Ya, terima kasih. Oke, bukan menjawab tetapi mengucapkan terima kasih untuk masukan luar biasa yang disampaikan oleh Mr. Jo. Terima kasih Pak Jo sudah memberikan membuka mata kita bersama bahwa setelah kita tahu ini mau buat apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengubah sesuatu yang besar harus mulai dari yang paling kecil dulu. Jadi kita guru harus mulai dulu. Kita guru mulai percaya diri saja, percaya kemudian terserah mau orang terima ataupun tidak, yang penting kita laksanakan. Perlahan-lahan pasti ada hal-hal baik yang bisa kita lihat.
Demikian, tapi memang masukannya bagus, kita harus membuat mungkin kesepakatan sekolah dan keyakinan sekolah. Terima kasih. Jadi dari tata tertib sekolah kita ubah menjadi kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Gitu. Oke. Terima kasih Mr. Joe. Ibu teacher kembali. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan kan? Oke, pas. Ada kopi kok. Menurut informasi dari Bapak Ketua Kombel bahwa kegiatan kita harus diakhiri sudah. Oke, baik. Karena tadi kita mau mulai dengan doa, yang sudah pasti kita harus mengakhiri dengan doa. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama untuk kegiatan kami sore hari ini. Semoga apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami dapat dari kegiatan kami sore hari ini akan menjadi bekal bagi kami untuk kemajuan sekolah kami ini. Semua doa dan harapan ini kami satukan semua ke hadapan hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran, mata pelajaran. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama minggu lalu itu kita belajar tentang dan 3 minggu selama 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar bersama tentang apa materinya apa? Perubahan sosial. Nah hari ini adalah jadwalnya kita harus mempresentasikan ya. Sebelum kita presentasi, tadi malam sudah banyak yang kirim ke ibu tugas-tugasnya. Terima kasih untuk sudah kirim. Tapi lebih banyak perempuan. Ya lebih banyak perempuan yang kirim. Cuma satu saja laki-laki yang kirim tadi malam. Oke. Nah kemudian hari ini sebelum kita presentasi, alangkah lebih baiknya supaya proses presentasi sebentar berjalan dengan baik. Alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan bersama ya. Kita membuat kesepakatan bersama. Setuju kok? Setuju. Kesepakatan bersama untuk proses presentasi sebentar. Ada yang mau kasih ide duluan untuk presentasi sebentar, apa yang harus dilakukan? Supaya presentasi lancar, apa yang harus dilakukan? Kalau teman presentasi kita harus menghargai. Yang pertama ya, menghargai teman saat presentasi. Kemudian yang kedua, untuk menanggapinya, angkat tangan dulu Bang. Ya, silakan memberikan pertanyaan. Nah, dan saran dan pertanyaan sesuai dengan konteksnya ya, sesuai dengan konteks materi. Jadi penjelasannya tentang apa? Pertanyaan, saran, kritik sesuai dengan konteks penjelasannya. Tidak boleh di luar dari itu. Kan kadang-kadang ada yang suka kasih pertanyaan tidak sesuai dengan konteks ya. Kemudian yang berikut, kalau mau kasih pertanyaan harus apa? Harus angkat tangan. Oke. Lalu kalau misalkan mau keluar kelas, minta izin boleh. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih saran untuk kesepakatan bersama? Saling menghargai ya, saling menghargai, mendengarkan pendapat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup dulu ya untuk kesepakatannya. Jadi yang pertama tadi apa? Menghargai teman saat presentasi. Yang kedua, memberikan saran, pertanyaan, pendapat, kritik sesuai dengan konteks penjelasannya. Kemudian yang ketiga, meminta izin sebelum keluar. Saat mau keluar, mau ke toilet kah, atau mau ke perpustakaan atau mau kemana silakan. Tapi harus minta izin dulu. Angkat tangan, permisi ibu, saya mau ke belakang misalnya. Kemudian yang keempat, kalau mau bertanya atau memberikan saran pakai angkat tangan dulu. Oke, seperti itu.
Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kesepakatan kita bersama ya. Sebentar kalau ada yang melanggar kesepakatan bersama, ya nanti kita lihat sebentar apa yang akan terjadi ya. Oke, terima kasih untuk kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Semoga kesepakatan ini bisa kita jalankan hari ini dengan baik. Sebentar itu ada sekitar 4 atau 5 orang akan presentasi. Dan Ibu rasa penjelasan itu ini menurut Ibu kalau anak-anak merasa belum memenuhi yang anak-anak butuhkan, boleh minta Ibu, saya juga mau jelaskan. Tapi saya belum buat PowerPoint-nya atau saya belum buat deskripsinya. Boleh. Mau langsung menjelaskan boleh ya, sebentar. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk presentasi ya. Yang sudah kirim tadi malam sudah siap untuk presentasi. Dan yang belum kirim juga boleh presentasi sebentar. Ya, bisa kok?